Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada partisipan yang telah memberikan waktunya atau telah eh, meluangkan waktunya pada pembacaan proposal saya ini. Saya akan memaparkan eh, judul proposal ini yaitu problematika penanganan tindak pidana anak di bawah umur terkait kasus kejahatan kesusilaan melalui penerapan diversi dalam perspektif masyarakat di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Tiurnauli Marbun dengan NPM 221 2011 431. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, termasuk pada hak anak. Namun, setiap tahunnya, angka kejahatan anak selalu bertambah yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan moralitas pada sang anak di lingkungannya. Kejahatan tidak mengenal batasan usia. Kejahatan telah memasuki kalangan anak-anak, tidak hanya dialami oleh anak sebagai korban kejahatan, tapi lebih mirisnya anak turut menjadi pelaku kejahatan. Bahkan pelaku anak merupakan eh, berada di usia di bawah 5 tahun atau di bawah 12 tahun. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan menjadi pusat perhatian publik adalah kejahatan kesusilaan. Faktanya, pelaku kejahatan seksual atau kesusilaan ini dilakukan pada anak yang tidak sedikit. Nah, pada undang-undang telah dibuat oleh bangsa Indonesia tentang anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang salah satunya menggunakan pendekatan yaitu diversi. Pendekatan diversi ini wajib ada dalam setiap proses peradilan anak, dari penyidikan hingga pada proses pengadilan. Keterbatasan aturan ini pada praktiknya menjadi permasalahan. Nah, di sini rumusan masalah yang hendak saya sampaikan adalah bagaimana pengaturan ideal diversi dan perspektif masyarakat dalam penanganan tindak pidana di bawah umur terkait kasus kesusilaan di media sosial. Lanjut. Nah, di sini tujuan dan manfaatnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentunya, lalu untuk menganalisis tantangan dan kendala yang dihadapi penanganan tindak pidana anak di bawah umur terkait kejahatan kesusilaan. Yang terakhir, bagaimana efektif atau tidak pendekatan diversi ini dalam kepentingan terbaik bagi anak, baik dari pelaku maupun dari sisi korbannya. Yang kedua adalah tinjauan Mustafa. Di sini yang pertama adalah kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan eh, yang dimana untuk dinilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat oleh masyarakat. Dengan begitu, maka si pelaku merupakan penjahat. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum, perlindungan hukum di sini adalah perlindungan hukum bagi si anak. Perlindungan hukum si anak ini haruslah ada, dan tentunya memang sudah ada sih. Di Indonesia ini sudah memuat banyak sekali undang-undang tentang anak. Yang di sini adalah poin-poin prinsip dari Konvensi Anak. Yang pertama adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, the best interest of the child. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Yang ketiga, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Yang terakhir adalah prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Lalu ada tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan mencakup berbagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat, namun tidak terbatas pada pornografi, pencabulan, perzinaan. Salah satu pasal yang terdapat di dalam KUHP yaitu pasal 285 KUHP. Yang terakhir adalah pendekatan dalam sistem peradilan anak. Sesuai yang tadi saya bilang di latar belakang, terdapat ada pendekatan diversi.
Diversi memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari stigmatisasi negatif sistem peradilan pidana dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri yang mencakup pencapaian perdamaian antara korban dan anak. Diversi merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di luar peradilan. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang tentang perlindungan, dalam perlindungan dalam undang-undang ada kaitan anak dalam regulasi baik nasional maupun internasional. Seperti di nasional ini ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang sebelumnya Nomor 3 Tahun 97. Yang internasionalnya adalah Konvensi Anak, Hak Anak, eh, yang kemudian diratifikasi oleh Bangsa Indonesia, keputusan Presiden tahun 1900-an. Lalu ada di United Nations Rules of the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, ini yang ada di Amerika, undang-undang dari PBB juga. Yang terakhir adalah the United Nations Standard Minimum Rules of Administration of Juvenile Justice, the Beijing Rules. Ini adalah undang-undang dari PBB terkait peraturan yang ada di Beijing, tapi berkaitan dengan anak. Berikut metode penelitian yang hendak saya bacakan. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi penelitian saya ini berdasarkan pada jenis penelitian hukum normatif dan empiris dan didominasi pada hukum normatif karena penelitian ini dikaji dari bahan pustaka berupa literatur, undang-undang, putusan pengadilan, dan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Yang kedua ada tipe penelitian. Tipenya ini adalah deskriptif, bersifat penjelasan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang kondisi hukum yang terjadi dan berlaku pada saat tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan masalah. Pendekatan masalahnya ini adalah pendekatan masalah normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan hukum pidana dan pidana anak. Sementara untuk menggunakan kuantitatifnya, untuk memahami pandangan masyarakat secara mendalam mengenai undang-undang tersebut, apakah efektif atau tidak. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data primernya ini saya akan menggunakan data berupa kuesioner online atau berupa survei eh, di Google Form. Yang kedua ada data sekunder, memuat artikel berita terkait kesusilaan saat ini, eh, kesusilaan anak maksudnya, maaf. Yang kedua adalah perundang-undangan berupa undang-undang yang tadi saya sebutkan, dan jurnal hukum pidana anak, literatur akademis. Yang selanjutnya lagi ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dan diperoleh dengan menggunakan metode ini adalah studi dokumen, studi pustaka, pengumpulan data di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Tapi lebih banyak Instagram sama Twitternya nanti. Yang selanjutnya ada pengolahan data. Penulis akan melakukan pengolahan data dengan melalui pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah analisis data. Di sini penulis akan menggunakan bahan hukum atau data sebagai pengolahan hasil pengolahan serta membandingkan temuan media sosial dengan literatur dan kebijakan yang ada secara kualitatif. Itu saja yang hendak saya sampaikan. Terima kasih. Eh, dari penjelasan atau pemaparan proposal ini, ada yang hendak dipertanyakan atau saran, bisa dikeluarkan di sini atau disampaikan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada saya? Silakan, Mbak Zara.
Mungkin bukan terkait substansi, tapi mohon sebelumnya apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar? Oke. Eh, Mungkin bukan terkait substansi ya, karena kalau misalkan saya lihat dari substansi itu sudah lengkap. Namun yang saya ingin bicarakan adalah tentang kondusivitas. Jadi tadi ada beberapa kali kamu terdistract oleh sesuatu gitu. Itu aja sih. Mm-mm. Mungkin bisa lebih fokus nanti untuk ke depannya. Oke, Nah, itu terima aja. kasih. Ada lagi yang memberikan saran atau cukup? Oke, cukup. Eh, jadi, sebagai penutupnya, terima kasih atas atensinya kepada partisipan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.